وبركاته. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. لم يهتلم خلق الله مطلقا أبدا وما تثاءب أصلا في مدى الزمن. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. منه الدواب فلم تهرب ما وقعت ذبابة أبدا في جسمه الحسن. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. بقلبه كأمام رؤية
عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين والصحابة أجمعين والعلماء العاملين ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومعلمين في الدين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أكثر شيخنا ورب أرواحنا الحبيب عمر الرحمن بن أحمد السيد شيخنا ورب أرواحنا الحبيب علي بن الحبيب الرحمن السيد أبو شيخنا ورب أرواحنا يهدي الدين به الخير وإلى مؤلف هذا الكتاب الشيخ سعيد محمد عبد الشيخ عبد الله بن عمر الرحمن الحضرمي وأصولهم وفروعهم أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلينا بجاههم لله ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وكرماتهم وإمدادهم بالدين والدنيا والآخرة. الفاتحة على هذه النية وعلى كل نية صالحة جالبة لكل خير دافعة لكل شر وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. Bacaannya sampai lakin dulu ya. Lakin qala Ibnu Hajarin. Bismillahirrahmanirrahim. Lakin qala Ibnu Hajarin illatud daf'i murakkabatun min adami taqsiri al-musalli wa hurmati al-mururi falidha la yadfa'u al-murahibu li'adami al-hurmati alayhi intaha walau ta'arada ar-rida'u was-sutratu quddimat in kana masura al-atiqaini wa illa satarahuma wa in fatat awil khushu'a was-sutratu awis saful awwalu quddima al-khushu'u alaihima awis safu was-satratu quddima wa yahrumu al-mururu ma'as-satrati fi jami'i al-ahwali
illa idza shalla fi qari'ati at-tariqi aw darbin diqin aw babi masjidin aw nahwi dzalika wa illa li furjatin turikat fi saffi al-mutaqaddimi wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Syekhul Imam wal Mu'allif rahimahullah wa ala man naf'a bihi barakati ulumih wa bikum fid dharain amin. Qala radhiyallahu ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Lakin qala Ibnu Hajarin, tetapi berkata Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami rahimahullah, illatud daf'i, alasannya ibu diwajibkan pada hukum agama untuk mencegah orang yang lewat di depan ibu sementara ibu lagi sholat. Kemarin ya Bu ya, ada orang pengen lewatin ibu tidak ada sajadah, tidak ada tongkat, tidak ada dinding, tidak ada tas, tidak ada sapu tangan atau benda-benda yang lainnya. Ada orang lewat depan ibu wajib untuk menghalangi dia. Alasannya kenapa? Murakkabatun min adami tafsiril musalli. Pertama, ketiadaan kelalaian dari orang yang sholat. Yang sholatnya nggak lalai, memang dia dalam kondisi khusyuk. Ibu lagi sholat, depan ibu ada orang, hilang nggak khusyuk ibu? Hilang, mengganggu khusyuk ibu. Tuh, syaratnya harus seperti itu. Jadi orang yang sedang sholat tadi itu dia kondisinya tidak lalai, artinya sedang khusyuk menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Pas ibu lagi sholat, lagi khusyuk-khusyuknya, lagi bahwasanya ibu lagi mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tiba-tiba ada orang yang lewat di depan ibu. Nah, kondisi yang demikian, karena ibu orang mengganggu khusyuk ibu wajib untuk mencegah dia jangan sampai lewat di depan ibu. Yang ibu tidak ada penyebut, tidak ada satrahnya, tidak ada sajadah, tidak ada tas. Ibu hukumnya wajib menghalangi orang itu. Wa hurmatil mururi, dan haram melewatinya. Orang yang sudah balighah, lagi perempuan, bila melihat ada orang yang sholat, itu orang sholat di depannya tidak ada satrah sama sekali, tidak ada sajadah, tidak ada tongkat, tidak ada benda-benda lainnya, maka orang yang ingin melewatinya hukumnya haram, tidak diperbolehkan. Kasih ya. Jadi itu dua alasan kenapa ibu mesti harus menghalangi orang yang ingin melewati depan ibu, sementara ibu tidak menggunakan satrah, bisa sajadah, bisa benda-benda yang lainnya. Falida, maka oleh karena ini, la yudfa'ul murahiqu li'adamil hurmati alaihi, tidak ada kewajiban untuk dihalangi al-murahiq, anak kecil yang ingin menginjak usia balik, ya Bu ya, dari SD naik ke tingkat SMP, kan dia udah mulai pengen apa Bu? Udah mulai pengen masuk usia balik. Ini ada anak kelas 6 SD, laki perempuan. Ini anak ingin menaik kepada tingkatan usia balik. Lewat di depan ibu tidak ada satrah depan ibu, tidak ada sajadah, tidak ada tongkat, tidak ada tas, tidak ada sapu tangan. Lewat depan ibu, tidak ada kewajiban ibu untuk menghalanginya. Ya Bu ya. Kenapa demikian? Ini anak pada hukum agama disebut sebagai al-murahiq, ya Bu ya. Apa itu al-murahiq? Anak kecil yang ingin menanjak menaiki tingkatan usia balik. Jelas ya Bu ya. Jadi yang mesti ibu halangi bila ini orang sudah apa Bu? Sudah balik,
berarti perempuan, ibu wajib halangi bila ibu tidak menggunakan satrah pada waktu ibu sholat. Jadi kalau anak yang al-murahim tadi, ibu tidak ada kewajiban. Kenapa demikian? Li'adamil hurmati alaihi, tidak ada hukum haram atasnya. Anak kecil kan bebas ya Bu ya. Anak kecil dia tidak ada apa? Tidak ada hukum haram. Artinya bila ada anak kecil yang ingin menginjak usia balik, kemudian dia melewati ibu tidak ada satrahnya, tidak pakai sajadah, tidak pakai tas atau benda-benda yang lainnya, ini anak tidak ada hukum haram atasnya. Makanya ibu sama sekali tidak ada kewajiban untuk menghalangi anak tersebut. Jelas ya Bu ya? Jadi ada istilah al-murahib. Al-murahib tadi adalah anak kecil yang ingin menanjak menaiki usia tingkatan baligh. Intaha. Walau ta'arada rida'u was-satratu quddima. Kalau seandainya ada dua hal, ada rida selendang sorban yang dipakai boleh pada pundak sebelah kanan atau sebelah kiri atau dua-duanya Bu ya. Itu hukumnya sunnah ya Bu ya. Siapapun muslimin diperbolehkan memakainya. Siapapun muslimin, muslim laki-laki diperbolehkan untuk memakainya. Jadi itu merupakan pakaian sunnah daripada sunnahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namanya rida ya Bu ya. Kalau selendang atau sorban yang dililitkan di atas peci, di atas kopiah, namanya imamah. Itu dua-duanya hukumnya sunnah. Nah sekarang ada masalah. Walau ta'arada rida'u was-satratu quddima. Kalau seandainya ini ada rida, ada sorban yang diselempangin di pundak sebelah kanan atau sebelah kiri atau dua-duanya, was-satratu, ada satrah, sajadah ya Bu ya, atau benda-benda yang lainnya, misalnya sarung tangan atau tas, quddima, maka satrah itulah yang ibu sunnah untuk mendahulukannya. In kana masturul atiqaini, jika selendang tadi, sorban tadi dia menutupi atau ditutupi badari dia itu akan dua daripada pundak ibu. Jadi kalau sorbannya menutupi dua pundak dari seorang laki-laki, ini ada hal, ada masalah. Bagaimana hukumnya? Yang dipakai sorbannya untuk dijadikan sebagai satrah atau memang satrah yang lain, contohnya sajadah misalnya, atau sapu tangan atau tas. Maka bila selendang sorban tadi itu dia menutupi daripada dua pundak orang tersebut, maka selendangnya, sorbannya taruh menutupi dua pundaknya. Maka satrah, sajadah misalnya atau tas misalnya dijadikan sebagai satrah, sebagai penanda bahwasanya dia sedang sholat. Jelas ya Bu ya? Ini buat yang laki ya Bu ya, ada rida namanya. Wa illa satarahuma, kalau seandainya memang kondisinya bahwasanya itu tidak menutupinya, tidak menutupi kedua pundaknya, satarahuma, maka ditutupi keduanya. Wa in fa'atan, sekalipun sampai luput daripada satrah tersebut. Awil khusyu'u was-satratu awis saful awwal. Atau yang kedua ada masalah, pertama khusyuk, kemudian ada satrah, kemudian ada saf yang pertama. Mana yang didahulukan? Ada khusyu'an, kemudian ada satrah, kemudian ada saf yang pertama. Quddimal khusyu'u alaihima, didahulukanlah khusyuk yang lebih dipilih ya Bu ya. Ini ada khusyuk, kemudian ada satrah, kemudian ada saf yang pertama. Kan saf pertama lebih utama ya Bu ya. Ibu kalau sholat disunnahkan ibu ngambil saf yang keberapa Bu? Yang pertama, untuk lebih mendapatkan pahala yang sangat besar di hadapan Allah, ibu dahulukan, ibu ambil saf yang pertama. Ada kekhusyuan,
ada satrah, maka yang didahulukan adalah ibu ambil khusyuk. Kenapa demikian? Khusyuk paling tertinggi pada waktu ibu sholat. Khusyuk ini tingkat tertinggi seorang hamba dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Awis safu was satratu, atau ada masalah yang ketiga, mana yang harus diambil, yang lebih sunnah kita ambil antara saf yang pertama dengan satrah. Kuddima, maka yang diambil adalah saf yang pertama, ya. Ini ada saf pertama. Saf pertama nggak ada satrahnya, nggak ada sajadahnya, nggak ada sapu tangannya, ibu nggak bawa tas, ya. Tapi ada saf pertama, ibu ada kesempatan, maka yang diambil oleh ibu jangan satrah, tapi apa bu? Saf yang pertama. Kenapa demikian? Saf yang pertama tingkatan yang lebih tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala, pahalanya pada waktu ibu sedang sholat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya? Jadi pertama tadi, kalau ada selendang sholat dengan satrah, maka yang didahulukan adalah satrah. Yang kedua, ada khusyuk, ada satrah, ada saf yang pertama, maka yang ibu sunnah ambil adalah khusyuknya. Yang ketiga, saf yang pertama dengan satrah, maka ibu sunnah mengambil adalah saf yang pertama. Wa yahrumul mururu ma'as satrati fi jami'il ahwali, haram melewati orang yang sedang sholat ma'as satrati fi jami'il ahwali, disertai ada satrah pada semua keadaan, illa kecuali idza shalla fi qari'atit tariqi, ada orang sholatnya depan di jalanan, ya bu ya. Sholatnya bukan di mana bu? Bukan di masjid dalamnya, bukan dalam mushola, bukan dalam langgar, tapi ini orang memang kebiasaannya demen di mana bu? Di luar. Jumat ya bu ya. Kan ada orang yang begitu ya bu ya. Sholat Jumatnya, idnya depan di mana? Di luar. Kan seharusnya penuhi dulu shaf yang di dalam. Kalau sudah penuh yang di dalam, baru apa? Baru keluar silahkan. Tapi ada orang yang kebiasaannya sholatnya di luar. Ibu lihat ini orang, ibu lihat, kemudian oh ini orang sholat, tapi dia di mana bu? Di luar jalan, di jalanan ya bu ya. Kondisi yang demikian, maka pada madhab Imam Syafi'i rahimahullah, sekalipun demikian ibu tidak ada keharapan untuk melewati orang yang menggunakan sajadah pada waktu dia sholatnya di jalanan. Ibu lewatnya lagi orang lagi sembahyang apa bu? Sembahyang Jumat atau sembahyang Id ya bu ya. Ibu lewat di depannya nggak apa-apa. Yang penting dia pakai apa bu? Pakai satrah, pakai sajadah atau pakai koran ya bu ya. Ibu lewatin tidak apa-apa dan tidak haram hukumnya. Audar bin diqin, atau ada orang yang sholatnya di gang sempit, au babi masjidin, atau ada orang yang sholatnya di pintu masjid, ya bu ya, pas di pintu masjid, ibu pengen masuk, pengen lewat, ini bagaimana hukumnya? Dia pakai sajadah, dia pakai di depannya ada sapu tangan, ada tas, bagaimana hukum melewatinya? Maka hukumnya tidak haram, artinya diperbolehkan pada hukum agama. Jelas ya bu ya. Ibu pengen masuk masjid ibu nih, ada perempuan sholatnya di mana bu? Di pintu masjid. Ini perempuan gelar apa bu? Gelar sajadah ya bu ya, atau pakai sapu tangan, atau pakai tas. Maka ibu melewati depan ini perempuan yang sedang sholat karena menggunakan satrah, hukumnya tidak haram. Jelas ya bu ya. Au nahwi dzalika, atau yang lain-lainnya, wa illa li furjatin wallahu a'lam. Tadain bacaannya bu, besok insyaallah, wa illa li furjatin turikat bis-safil mutaqaddim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
mengucapkan asyhadu an la